Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-73 dan 74 dari surah At-Taubah, yaitu dua ayat tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW supaya berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian bersikap keras, bersikap tegas terhadap mereka apabila mereka sudah menunjukkan perbuatan atau tindakan yang mendatangkan keburukan terhadap orang-orang beriman, maka mesti bersikap dengan sikap yang bisa menghentikan perbuatan mereka yang buruk dan jahat terhadap orang-orang beriman. Karena orang-orang kafir, mereka senantiasa mencari peluang, mencari kesempatan untuk melemahkan, menjatuhkan, menguasai dengan kezaliman, dengan penganiayaan terhadap orang-orang beriman. Karena mereka tidak pernah berhenti memikirkan untuk merencanakan dan melaksanakan perbuatan jahat terhadap orang-orang beriman. Itu adalah tabiat orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu ada dua kumpulan mereka. Ada yang menyatakan kekufuran mereka dengan terang-terangan, mereka disebut orang-orang kafir. Kemudian ada yang tidak menyatakan kekufuran. Kekufuran itu disembunyikan dalam hati, dan di mulut malah mereka menyatakan keislaman, menyatakan keimanan. Mereka disebut orang-orang munafik. Tapi kedua-duanya itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Semua mereka itu adalah di dalam kekufuran. Mereka senantiasa memusuhi orang-orang beriman. Jadi permusuhan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir adalah berlanjutan. Sampai kapan? Sampai kepada kematian. Jadi kematian itulah yang mengakhiri permusuhan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Selagi hidup, maka orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti mendengki, membenci, dan memusuhi orang-orang beriman, baik itu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan kalau mereka merasa kuat, sembunyi-sembunyi kalau mereka merasa lemah. Dan apabila terang-terangan mereka nanti akan dikuasai oleh orang-orang beriman, maka mereka memusuhi orang-orang beriman dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dalam keadaan bagaimanapun orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti memusuhi
memusuhi orang-orang beriman, maka orang-orang beriman mesti berhati-hati, mesti berwaspada terhadap orang-orang kafir, baik yang menyatakan kekufuran terang-terangan ataupun yang menyembunyikan kekufuran dari kalangan orang-orang munafik. Dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya bersikap jelas terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu sikap yang paling keras adalah berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Boleh jadi jihad itu adalah dengan membunuh mereka. Kapan itu berlaku? Kalau orang-orang kafir itu membunuh orang-orang beriman. Maka apabila mereka memerangi orang-orang beriman, maka orang-orang beriman pun diperintahkan untuk memerangi mereka. Itu adalah berjihad melawan orang-orang kafir dengan perang, dengan senjata. Tetapi apabila mereka menyembunyikan permusuhan, tidak sampai mengangkat senjata di hadapan orang-orang beriman, maka bersikap keras, bersikap tegas juga terhadap mereka, yaitu dengan peringatan-peringatan, dengan nasihat-nasihat, dengan mungkin juga apabila mereka melakukan pelanggaran, jangan biarkan, yaitu berikan hukuman kepada mereka supaya mereka tidak melakukannya lagi, tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Perintah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad dahulu, maka perintah itu juga berlaku pada masa sekarang. Apabila Nabi Muhammad dahulu pemimpin bagi orang-orang beriman, maka ayat ini juga adalah diarahkan sebagai perintah dari Allah kepada pemimpin orang-orang beriman pada hari ini, supaya bersikap tegas, keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian Allah menerangkan tentang kesudahan dari orang-orang munafik di akhirat kelak. Kesudahan mereka itu adalah di dalam api neraka, dan api neraka itu, yaitu neraka Jahannam, adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu adalah kesudahan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini ada perjalanan hidup manusia di dunia dan ada pula perjalanan hidup manusia di akhirat. Nah, perjalanan hidup manusia di dunia ada pertentangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, berakhir dengan kematian sampai masanya kiamat, kemudian nanti berlanjut dengan akhirat. Nah, apabila orang-orang beriman tempat mereka di dalam surga, dalam ayat ini Allah menyebutkan tempat orang-orang kafir, orang-orang munafik itu di dalam neraka Jahannam. Nah, apabila Allah menyebutkan tentang perjalanan hidup dunia dan juga akhirat, maka jangan sampai kita tertipu terpedaya hanya dengan memperhatikan tentang kehidupan duniawi yang kita jalani ini saja, tetapi pertimbangkan juga tentang akhirat yang menanti. Alangkah ruginya, alangkah malangnya, atau boleh lebih keras lagi, alangkah celakanya apabila kesudahan hidup di akhirat kelak dimasukkan ke dalam api neraka seperti yang diberlakukan ke atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian di dalam ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang buruknya perbuatan orang-orang munafik. Seperti apa buruknya perbuatan orang-orang munafik? Maka disebutkan bahwasanya mereka berdusta, dan untuk menutupi dusta mereka itu mereka berani berbohong dengan bersumpah. Jadi sumpah mereka itu sumpah palsu, sumpah kebohongan, tak jujur dalam bersumpah. Tujuannya untuk menutupi dusta mereka. Nah, dusta mereka itu adalah mencela Rasulullah SAW. Dalam ayat ini nanti kita akan sebut sebab turun ayat. Isinya adalah orang-orang munafik itu mencela Rasulullah. Tetapi ketika diketahui mereka itu mencela Rasulullah menanyakan kepada mereka, betul kamu mencela itu? Maka dari mana pula Rasulullah tahu ini?
Maka mereka berkata, tak ada kami mencelamu wahai Muhammad. Kami sangat menghormati, kami sangat memuliakanmu. Kami bersumpah dengan nama Allah, kami memuliakanmu, kami beriman kepadamu. Nah, turun ayat. Jadi mereka berbohong, mereka berdusta, tapi mereka tutupi dusta itu dengan sumpah. Biasanya kita kalau sudah mendengar orang bersumpah yang tadi kita ragu-ragu, maka apabila dia sudah bersumpah kita jadi yakin, demi Allah, tak ada saya mengatakannya. Kita tadi ragu-ragu, betul juga enggak apa yang. Nah, begitulah yang dilakukan orang munafik. Orang munafik seperti itu kelakuannya dahulu. Orang munafik yang sekarang kelakuannya juga seperti itu, sama. Maka biasanya orang yang banyak bersumpah itu adalah orang munafik. Karena ketahuan bahwasanya orang meragukan apa yang ia sampaikan, maka ia cepat-cepat menutupinya dengan sumpah. Orang-orang beriman pada waktu tertentu saja bersumpah. Tapi orang-orang munafik suka sekali bersumpah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit wallahi, wallahi, wallahi. Nah, ini orang-orang munafik. Karena orang-orang beriman yang selalu jujur dalam berkata-kata, orang mempercayainya. Kalau orang mempercayainya, ada gunanya lagi untuk bersumpah? Tak perlu untuk bersumpah. Tapi orang-orang munafik ini, orang ragu kepada apa yang dia katakan. Nah, ketika melihat orang meragukan apa yang dia katakan, maka demi Allah, supaya orang itu menjadi yakin kepadanya, maka jangan memperbanyak sumpah. Karena yang biasa bersumpah itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang berbohong, suka berbohong. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat orang munafik itu menutupi kebohongan mereka sampai-sampai berani bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malah Allah memberitahukan, menyingkap apa yang ada dalam hati mereka, apa yang mereka katakan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihan untuk mereka, Allah masih mengasihi mereka. Pilih salah satu di antara dua. Wahai orang-orang munafik, kamu bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat, taubat mau diterima, itu adalah lebih baik bagimu. Tapi kalau kamu pilih yang kedua, tidak mau bertaubat, atau taubat main-main, taubat main-main di hadapan Rasul bertaubat, tapi sebenarnya tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksaan yang pedih di dunia, dan juga nanti akan mendapatkan siksaan yang pedih di hari akhirat. Maka tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa kalau tidak bertaubat. Dan apabila berhadapan juga dengan orang beriman, tidak akan mungkin menang. Apabila berhadapan dengan orang beriman, tidak akan mungkin menang. Sebab orang-orang beriman ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Orang-orang munafik tidak akan mungkin ditolong oleh Allah dan tidak akan mungkin dilindungi oleh Allah. Ujung ayat menyebutkan tidak ada pelindung bagi mereka itu dan tidak ada penolong bagi mereka itu. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang orang-orang kafir, lebih khusus adalah orang-orang munafik, yaitu apa sikap yang semestinya kita lakukan dan kita buat terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di ayat yang kita pelajari ini adalah berjihad melawan mereka, kemudian bersikap keras dan tegas terhadap mereka. Dengan demikian maka terjagalah orang-orang beriman dari rencana jahat dan perbuatan mereka yang senantiasa mendengki dan memusuhi orang-orang beriman. Ini bimbingan dari Allah, ini petunjuk dari Allah. Maka jangan biarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik berleluasa, yaitu memusuhi, membenci dan mendengki orang-orang beriman. Mereka itu mesti juga diberi ketegasan sikap terhadap mereka. Namun ini perlu juga untuk kita ketahui. Namun ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, di permulaan Rasulullah berada di kota Madinah, Rasulullah sangat bersikap lemah lembut terhadap mereka, sangat bersikap lemah lembut. Nah, ayat ini
adalah di antara ayat-ayat yang terakhir turun. Berapa tahun ayat-ayat Al-Quran itu turun di kota Madinah? 10 tahun. Di kota Mekah 13 tahun. Nah, 13 tahun di kota Mekah ayat-ayat turun. Kemudian Rasulullah berpindah ke kota Madinah. Dan di awal-awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Rasulullah bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ayat ini turun di ayat-ayat di tahun-tahun terakhir, tahun 8 Hijriah, 9 Hijriah. Kalau kaitannya dengan perang Tabuk, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Karena ada di antara ulama tafsir mengkaitkan ayat dengan perang Tabuk. Tapi kalau perang Tabuk tahun 8 Hijriah, maka termasuk di akhir-akhir dakwah Rasul di kota Madinah. Karena tahun 8, tahun 9, tahun 10, nah, itu sudah tahun terakhir. Masuk tahun ke-11 Rasulullah wafat. Maka apabila ayat ini adalah termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, maka apabila tadi kita menyebutkan ayat ini adalah ayat yang bersikap tegas terhadap orang-orang munafik, bermakna di permulaan dakwah di kota Madinah Rasulullah bersikap lemah lembut, kemudian turun ayat bersifat keras. Maka di sini ada pelajaran, yaitu jangan langsung bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau masih bisa kita menghadapi mereka dengan sikap lemah lembut, itu kita lakukan terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak, mereka berkhianat, kemudian mereka melakukan kejahatan dengan terang-terangan, bukan sekali dua, berkali-kali. Kalau sudah seperti itu, maka berpindahlah dari bersikap lemah lembut kepada bersikap keras. Atau pertimbangan yang kedua, yaitu di awal-awal apabila bersikap keras langsung, mungkin karena umat Islam masih belum memiliki kekuatan yang memadai untuk menghadapi mereka, belum memiliki kekuatan yang mencukupi untuk menghadapi mereka, maka dengan berlemah lembut terlebih dahulu. Tetapi pada tahun 8 Hijriah itu umat Islam sudah mulai kuat, karena berkali-kali perang menang. Kemudian sudah berlaku pula perjanjian Hudaybiyah. Kemudian umat Islam dapat membuka kota Mekah, maka kekuatan itu sudah semakin jelas. Maka ketika itu Allah perintahkan supaya bersikap keras terhadap mereka, karena itulah yang terbaik dalam keadaan yang seperti itu. Jadi ada keadaan, ada sikapnya. Ada keadaan, ada sikapnya. Kalau seperti ini keadaan, seperti ini sikap yang terbaik untuk dipilih. Kalau seperti ini keadaan, seperti ini sikap yang terbaik untuk dipilih. Maka seorang pemimpin, karena ayat ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi sebagai pemimpin, maka pemimpin itu mesti mengetahui tentang keadaan-keadaan yang terjadi. Kalau dalam keadaan seperti ini bersikap. Kalau dalam keadaan seperti ini bersikap. Di awal dakwah seperti ini bersikap. Setelah umat Islam kuat, seperti ini bersikap. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga apabila kita memimpin masyarakat. Kita lihat dua ayat ini lebih dekat melalui tafsir. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat ini dan kita akan terjemahkan kata per kata. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi yang dimaksudkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz 'alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum, dan tempat mereka itu jahannam, neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ulang dari makna ayat. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Selanjutnya ayat ke-74. Yahlifuna billah, mereka itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maqalu, tentang apa-apa yang mereka katakan. Jadi ada mereka mengatakan perkataan itu perkataan dusta. Walaqad qalu, dan sesungguhnya mereka telah berkata kalimatul kufr, perkataan kekufuran, yaitu perkataan yang sebenarnya perkataan itu hanya dikatakan oleh orang-orang kafir. Orang beriman tak mungkin mengatakan perkataan seperti itu, perkataan menghina Rasul umpamanya. Mungkin orang-orang beriman mengatakan perkataan yang isinya menghina Rasul. Tidak. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka itu kafir setelah mereka itu memeluk Islam. Wa hammu, dan mereka itu berkeinginan bima lam yanalu, apa-apa yang mereka tidak mendapatkannya. Jadi mereka berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu tapi mereka tak mendapatkan. Ini apa maknanya? Nanti dalam tafsir kita sebutkan. Jadi berkeinginan saja, tapi keinginan itu tak tercapai karena Allah menggagalkannya. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka itu mencela atau menghina Allah dan Rasulnya, illa kecuali an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, kecuali setelah Allah mengkayakan mereka, setelah Rasul mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Yaitu dulu mereka miskin, kemudian Allah dan Rasulnya memberikan pemberian kepada mereka sehingga mereka menjadi kaya. Setelah kaya mereka tak bersyukur, malah mereka mencela dan menghina Allah dan Rasul. Maka mereka ini orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. Maka fa'iyatuhu, maka jika mereka itu bertaubat, yakun khairan lahum, adalah baik bagi mereka kalau bertaubat. Wa iyatawallaw, dan jika mereka itu berpaling, yu'adzibuhumullah, Allah akan mengadab mereka azaban alima, azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka fil ard, di muka bumi, min wali, yaitu dari seorang pelindung pun, wala nasir, dan dari seorang penolong pun. Tak ada pelindung, tak ada penolong bagi mereka di muka bumi. Kita baca dari awal ayat. Mereka bersumpah dengan nama Allah tentang apa-apa yang telah mereka katakan, dan mereka sesungguhnya telah mengatakan perkataan kekufuran, dan mereka kafir setelah mereka memeluk agama Islam, dan mereka menginginkan apa-apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidaklah menghina kecuali setelah Allah mengkayakan mereka dan juga Rasul mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah baik bagi mereka. Akan tetapi apabila mereka berpaling, maka Allah akan mengadab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan tidak adalah bagi mereka di muka bumi seorang pelindung dan penolong pun. Jadi dari dua ayat ini, sebagaimana yang kita sampaikan dalam mukadimah tadi, bahwasanya dua ayat ini tentang orang-orang kafir, lebih khusus adalah tentang orang-orang munafik, yaitu berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi supaya berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian bersikap keras terhadap mereka disebabkan karena perbuatan mereka yang tercela. Nah, inilah ringkasan dari dua ayat yang kita baca. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Dengan tafsir ini kita berharap kita menikmati ayat ini. Karena apabila kita mengetahui kandungan ayat, seperti ini kandungan ayat, rupanya petunjuk dalam hidup saya, maka kita akan menikmati. Karena mendapat petunjuk itu adalah satu kenikmatan. Karena kita menjadi terbimbing, sehingga kita tetap dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keselamatan. Karena di hadapan kita, bukan hanya di hadapan, di sekeliling kita ada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang senantiasa berpikir siang dan malam tanpa henti.
untuk mencelakakan kita. Ada peluang, mereka akan memerangi kita dengan kekuatan yang ada pada mereka, siang malam tanpa henti. Nah, itu adalah keadaan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Ayat ini ayat bimbingan, maka kita jadikanlah sebagai bimbingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-73 menyeru Nabi, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Siapa Nabi yang dimaksudkan? Nabi Muhammad. Mengapa Rasulullah di dalam ayat ini tidak disuruh dengan menyebut namanya? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan namanya, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, berdiam kamu dan istrimu di dalam surga. Allah langsung menyebut nama Nabi Adam. Allah tidak menyebut ya An-Nabi kepada Nabi Adam, tidak, tapi ya Adam. Bahkan kepada Nabi Nuh juga, ya Nuh, ihbil bisalamin minna. Wahai Nuh, mendaratlah kamu. Nabi Nuh berlayar dengan bahteranya. Kemudian setelah susut air, bersandarlah kamu dengan keselamatan dari kami. Allah langsung memanggil nama Nabi itu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu telah benar dengan mimpimu. Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan namanya. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah tak memanggil namanya. Ya Muhammad, tidak. Dalam ayat ini, ya ayyuhan Nabi. Maka ulama tafsir menyebutkan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mengagungkan Nabi dengan tidak menyebut nama Nabi itu langsung, tapi dengan menyebut gelarnya. Jadi kita pula jangan pula langsung menyebut Muhammad. Maka melalui ayat ini para ulama tidak beradab kalau kita langsung menyebut nama Muhammad. Marilah kita bersalawat kepada Muhammad. Allah, ini tak beradab. Allah saja tak menyebut nama Nabi Muhammad langsung. Allah sebut gelarnya, ya ayyuhan Nabi. Kita pula langsung menyebut. Marilah kita hormati Muhammad. Kalau menghormati Nabi Muhammad, marilah kita menghormati Nabi Muhammad. Sebut kata Nabi sebagai tanda menghormati. Kemudian apabila nama Nabi disebut, maka tambahlah dengan menyebut salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka para ulama ketika menyebut nama Nabi Muhammad ditambah di sebelum nama itu dengan kata Sayyidina. Tujuannya untuk apa? Untuk menghormati Nabi Muhammad. Jadi kita menyeru Nabi Muhammad tidak seperti kita menyeru saudara kita. Mungkin kepada orang yang sama dengan kita umurnya, kita akan menyebut wahai Bismar, boleh saja. Tetapi kalau kepada Nabi, wahai Muhammad, itu tidak beradab. Meskipun Allah yang menyebut Nabi Muhammad, tetapi Allah tetap mengagungkan Nabi. Ada ta'zim. Jadi penyebutan kata Nabi di dalam ayat ini adalah untuk menerangkan pengagungan. Kalau Allah saja mengagungkan Nabi, maka semestinya kita juga mengagungkan Nabi. Aisyah adalah istri Muhammad. Allah, ini tidak mengagungkan. Maka kita diberi bimbingan ketika menyebut nama ibu kita Aisyah, kita tambah dengan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gunakan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jahilil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik.
Disebut orang-orang kafir, disebut orang-orang munafik. Kalau disebut dua sekali, berarti orang kafir adalah orang kafir yang dalam hati mereka kekufuran dan mereka menyatakan kekufuran. Kalau disebut orang-orang munafik, bermakna dalam hati mereka kekufuran, tetapi mereka menyatakan diri sebagai orang-orang beriman. Padahal keduanya adalah orang-orang kafir. Karena yang menentukan kekufuran adalah apa yang ada di dalam hati. Dalam hati mereka masing-masing, orang kafir dan orang munafik, dalam hati mereka adalah kekufuran. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berjihad di sini apa maknanya? Dan dari tafsir-tafsir yang ada, maka kita akan mendapati makna berjihad di sini boleh jadi bermakna perangi mereka dengan pedang, dengan senjata. Kalau mereka memerangimu, tapi kalau mereka tidak memerangimu, maka berjihad. Nah, berjihad di sini adalah berjihad dengan kata-kata, dengan kata-kata nasihat, peringatan, ancaman, dan lain sebagainya. Bagaimana membedakannya? Membedakannya keadaan. Seperti apa keadaan yang dialami, yang kita lalui? Nah, apabila orang-orang kafir dan orang munafik telah memerangi kita, maka kita pun akan memerangi mereka. Maka jihad yang dimaksudkan di situ adalah jihad dengan senjata. Ada lagi keadaan. Berarti ayat ini ayat yang juga mempertimbangkan keadaan. Dari mana kita tahu? Dari perkataan berikutnya, wa quluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Karena tadi ada kata berjihadlah melawan mereka, dan sekarang ini bersikap keraslah terhadap mereka. Nah, kalau bersikap keras ini bermakna berbeda dengan berjihad tadi, dengan pedang tadi. Bermakna kita mesti memperhatikan setiap keadaan ketika berhadapan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan takut. Jangan pernah takut terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Apa sebab? Sebab mereka itu bukan orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka bukan orang-orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia, tidak di akhirat. Kemudian Allah terangkan tentang nasib mereka di hari akhirat, yaitu wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti adalah di neraka jahanam. Ma'wa, maknanya ma'wa itu tempat kembali. Jadi pada akhirnya mereka itu adalah di neraka jahanam. Jadi apabila kesudahan mereka itu nanti di hari akhirat adalah di neraka jahanam, maka mereka ini adalah orang-orang yang mesti diperlakukan sebagai orang-orang yang dan kita berhati-hati terhadap mereka ini. Karena kalau kesudahan mereka adalah di neraka jahanam, bermakna mereka ini tidak berniat baik terhadap orang-orang beriman. Andaikan tidak mereka tunjukkan dengan perkataan mereka, kalau mereka tunjukkan dengan perkataan, ya mereka buktikan dengan perkataan mereka sebagai orang-orang yang merencanakan jahat, yaitu dengan terang-terangan menyakiti orang-orang beriman, menghina orang-orang beriman, maka jelas kekufuran mereka. Kalau mereka tidak menunjukkannya, maka mereka adalah kalangan orang-orang munafik. Maka mereka adalah orang-orang yang pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Maka kita ini mesti berhati-hati, karena mereka boleh jadi terang-terangan menghina dan boleh jadi tidak terang-terangan. Maka dalam keadaan bagaimanapun umat Islam mesti berhati-hati terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wa bi'sal masir, ujungnya adalah tempat kembali mereka adalah api neraka, dan api neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka jangan sekali-kali bersama dengan mereka, karena kalau bersama dengan mereka, maka kalau kesudahan mereka adalah api neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau bersama dengan mereka bermakna nanti di hari akhirat. Kalau di dunia bersama dengan mereka, maka nanti di hari akhirat akan bersama mereka pula di dalam api neraka.
maka mesti menyatakan sikap yang tegas, yang jelas terhadap orang-orang munafik, orang-orang kafir. Jadi kita melalui ayat ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu diturunkan kepada Rasulullah sebagai bimbingan kepada Rasul, dan ayat itu masih tetap ada, terpelihara sampai hari ini, maka ia adalah juga bimbingan untuk kita pada hari ini. Khususnya kalau di sini disebut nabi-nabi sebagai pemimpin pada masa dahulu, khususnya ayat ini juga ditujukan kepada pemimpin orang-orang beriman pada hari ini. Ayat berikutnya, mengapa mesti bersikap keras tegas seperti itu? Sebabnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, khususnya orang-orang munafik, karena dalam ayat ini, karena mereka adalah orang-orang yang menutupi kebohongan dengan sumpah, maka apabila kita lihat pula dalam ayat ini mereka itu kafir setelah mereka memeluk agama Islam, maka ayat ini lebih khusus menerangkan tentang orang-orang munafik. Mereka yahlifuna billah, mereka itu bersumpah dengan nama Allah, maqalu, untuk menutupi apa yang mereka katakan. Rasulullah menyampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasul, menyampaikan kepada manusia bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat buruk kelakuannya, orang-orang yang hina. Apa sebab? Sebab mereka menyatakan diri sebagai orang-orang beriman, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Mereka sembunyikan kekufuran. Terdengar oleh orang-orang munafik perkataan Rasul, karena mereka adalah, memang mereka menyadari mereka adalah orang-orang munafik, maka mereka mengatakan, ini apa yang dikatakan Muhammad ini, yaitu orang munafik adalah orang-orang yang hina. Maka jadi orang hina ini. Maka orang munafik itu mengatakan, tapi tidak kepada Rasul, tapi mengatakan kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Kepada orang-orang sesama munafik, atau juga kepada orang beriman. Rupanya terdengar oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab. Ini siapa yang mengatakan ini? Kalau kita lihat sebab turun ayat, seperti yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Jarir, nama orang yang mengatakan dalam perkataan di dalam ayat ini, yaitu perkataan mencela Rasul, adalah Al-Julais bin Suwaid bin As-Samit. Ini nama orang yang mengatakan ini, yang sampai bersumpah ini. Apa yang dia katakan? Nabi Muhammad mengatakan kita ini adalah orang yang hina. Kemudian dia pun menambahkan, kita ini apabila benarlah yang dikatakan Muhammad itu kita orang yang hina, maka kita ini lebih hina dari yang kita tunggangi ini. Nah, yang mereka tunggangi itu adalah keledai. Maka kita ini lebih hina dari keledai. Mana mereka menyanggah perkataan Rasul, menyanggah perkataan Rasul, itu sama dengan tidak menghormati Rasul. Apa yang Rasulullah katakan benar, yaitu apabila Rasulullah mengatakan, dan itu adalah yang difirmankan oleh Allah kepada Rasul, bahwasanya adalah hina orang-orang munafik, karena di mulut beriman tapi sebenarnya tidak. Hina, memang betul hina, tapi kata orang munafik, kalau benar yang dikatakan Muhammad itu, maka hina kita ini. Lebih hina kita dari keledai yang kita tunggangi ini. Bermakna perkataan orang munafik ini telah menghina Rasulullah. Didengar oleh seorang sahabat. Nama sahabat itu adalah Mus'ab. Maka apabila Mus'ab mendengar perkataan orang munafik ini yang bernama Al-Junas ini, sampaikan tidak kepada Rasul ya? Kalau saya sampaikan kepada Rasul, maka saya telah membawa orang ini ke hadapan Rasul sebagai orang yang bersalah, jadi seorang munafik. Tapi kalau saya tak bawa, maka macam saya menyembunyikan orang ini sebagai orang munafik.
Akhirnya Mus'ab ini menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, si Al-Julas telah mengatakan perkataan seperti ini, yaitu menghinamu wahai Rasul. Maka Rasulullah pun memanggil Al-Julas ini, wahai Al-Julas, betulkah kamu telah mengatakan perkataan seperti ini terhadapku? Maka Al-Julas ini terdiam. Kemudian untuk menutupi kebohongannya, maka dia pun bersumpah. Inilah maksud mereka itu bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi apa yang mereka katakan. Demi Allah ya Rasulullah, tak ada saya mengatakan perkataan seperti itu. Turun ayat ini, mereka bersumpah dengan nama Allah tentang apa yang mereka katakan. Bagaimana bohong yang mereka tutupi itu? Tersingkap. Jadi wahai orang munafik, jangan coba-coba menyembunyikan kebohongan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu akan menyingkap kebohonganmu itu. Bagaimana cara Allah menyingkap? Kalau dahulu dengan menurunkan ayat, kalau sekarang adalah cara Allah nanti menyingkap. Maka orang-orang munafik pada hari ini kalau mendengar pengajian ini, berhentilah dari kemunafikan. Karena Allah pasti akan menyingkap kebohonganmu itu. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia. Ini di dunia sekarang ini, yaitu dengan menyingkap kebohongan mereka itu. Ketahuan berbohong. Kalau ketahuan berbohong, bagaimana perasaan hati setelah itu? Tertekan hati, stres. Nah, biasanya orang stres ini tak lama lagi umurnya setelah itu. Serangan jantung, stroke, kemudian mati badan sebelah. Begitulah keadaannya sampai ajal menjemputnya. Azab yang pedih di dunia ini. Maka ayat ini adalah sebagai ancaman, peringatan ke atas orang-orang munafik. Yahlifuna billah ma qalu, mereka itu bersumpah dengan nama Allah tentang apa-apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatal kufr, dan sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kekufuran. Perkataan kekufuran yaitu menghina Rasul itu adalah perkataan kekufuran, karena hanya orang kafir yang melakukan perkataan yang seperti itu. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka ini telah kafir setelah mereka memeluk Islam. Memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka memeluk Islam. Tetapi rupanya pengucapan 2 kalimat syahadat itu hanyalah kebohongan belaka. Rupanya di dalam hati masih menyimpan kekufuran. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka itu menginginkan apa-apa yang mereka tak mampu mencapai. Nanti siapa yang berkata bohong tadi, yang mencela Rasul tadi, yang sampai bersumpah? Al-Julas namanya. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul? Mus'ab namanya. Maka kata Mus'ab ini kepada Al-Julas, Al-Julas, kamu ini sudah menghina Rasul. Saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka Al-Julas ini, kamu akan menyampaikan, saya akan bunuh kamu. Oh, jadi rupanya Al-Julas ini mengancam Mus'ab untuk membunuh. Tetapi Allah gagalkan Al-Julas ini untuk membunuh Mus'ab. Maka dalam ayat ini dikatakan wahammu bima lam yanalu, mereka itu menginginkan untuk membunuh, tetapi rupanya mereka tidak berhasil membunuh. Nah, ini maknanya, mereka menginginkan apa-apa yang mereka tidak mampu mencapai. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari perkataan ini, yang terdapat dalam ayat ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkan setiap rencana jahat dari orang-orang yang memusuhi dan membenci orang-orang beriman. Allah tak akan biarkan orang-orang beriman itu. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman itu dicelakai, dizalimi, dianiaya, ditindas, dilemahkan, dihinakan, dikalahkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hanya saja ada kalanya sampai masa tertentu orang-orang beriman itu diuji dengan ujian.
tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman, dan orang-orang kafir tidak mendapatkan apa yang mereka ingin. Jadi ayat ini akan membangunkan keimanan di dalam hati orang-orang beriman. Oh iya, ini ayat ini akan membangunkan keimanan dalam hati orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman apabila membaca ayat ini, bertambah keimanan mereka, bertambah keyakinan mereka. Meskipun orang-orang munafik di sekeliling mereka dan setiap saat akan mengalahkan mereka dengan permusuhan yang mereka lancarkan, tetapi orang-orang beriman melalui ayat ini bertambah keimanan mereka, bertambah keyakinan mereka, karena mendapat petunjuk dari ayat ini. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan mereka itu mencela Allah dan Rasul dengan perkataan mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, khususnya orang-orang munafik. Mereka itu menghina, mencela. Tidaklah mereka itu menghina dan mencela kecuali setelah Allah. Oh, bermakna mereka itu mencela setelah Allah. Aghnahumullahu wa rasuluh, setelah Allah memberikan karunia-Nya, setelah Rasul memberikan karunia-Nya. Nah, di dalam peristiwa yang kita lihat melalui asbabun nuzul, kita dapati rupanya orang munafik yang mencela Rasulullah, yaitu dengan kebohongan yang mereka lakukan sampai menutupi dengan sumpah, rupanya mereka dahulu miskin, yaitu Allah kayakan, Rasulullah kayakan. Bagaimana caranya? Caranya mereka ini punya hamba sahaya, kemudian hamba sahaya itu dibunuh oleh seseorang. Punya hamba sahaya kemudian dibunuh. Nah, di dalam hukum Islam, kalau hamba sahaya itu dibunuh, maka ditetapkan hukum, yaitu siapa yang membunuh mesti membayar dia, membayar ganti rugi. Nah, maka Rasul menetapkan ganti rugi. Akhirnya kayalah si munafik ini, karena hamba sahaya itu dibunuh oleh orang lain. Kemudian diganti rugi. Ganti rugi itu adalah dengan ditegakkannya hukum di dalam Islam. Akhirnya kaya rayalah dia dengan hukum Allah, dia dapat ganti rugi. Siapa yang menjalankannya? Rasul. Maka dalam ayat ini Allah dengan syariatnya, Rasul yang menjalankan syariat Allah itu telah mengkayakan orang munafik ini. Semestinya dengan karunia Allah yang membuat mereka kaya, mereka bersyukur. Tetapi malah mereka itu tetap menyembunyikan kekufuran. Dan dengan kekufuran itu mereka melancarkan kejahatan, permusuhan, kebencian, kedengkian terhadap orang-orang beriman. Maka lanjutan ayat, fa iyatubu, maka jika mereka bertaubat, yaku khairan lahum, itu adalah lebih baik bagi mereka. Maknanya di sini Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang masih membuka peluang bagi mereka untuk bertaubat kalau mereka mau bertaubat. Jadi Allah tidak menutup rapat-rapat kepada orang yang telah melakukan kejahatan apabila mereka bertaubat kepada Allah. Kalau mereka bertaubat, sudah melakukan kejahatan, dibuka peluang untuk bertaubat, tak juga mau bertaubat, maka lanjutan ayat, wa iya tawallau, maka jika mereka itu berpaling berarti tidak mau bertaubat, yu'adzibuhumullahu azaban azima, maka Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Mengapa disebut azab pedih di sini? Sebab perbuatan orang munafik itu memedihkan hati orang-orang beriman. Nah, ada istilah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan memedihkan hati orang-orang beriman, maka azab yang diterima oleh orang-orang munafik itu adalah azab yang pedih. Melakukan perbuatan yang memedihkan, maka menerima azab yang pedih. Nah, maka dalam ayat ini Allah menggunakan sifat pedih untuk azab yang diberikan kepada orang beriman.
Ini sama seperti di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah untuk orang-orang kafir Allah menyebut alahum azabun azim untuk orang-orang kafir. Tapi kalau untuk orang-orang munafik Allah menyebut alahum azabun azim. Dimakan disebabkan karena apa-apa yang mereka dustakan. Azab yang penting itu diberikan di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Berarti keadaan orang kafir ini tidak pernah bahagia, mulai dari dunia sampai akhirat. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dilindungi dari sifat-sifat kemunafikan, karena tidak akan mungkin pernah nyaman hidup, tidak akan mungkin pernah bahagia hidup apabila terkena penyakit kemunafikan ini. Semakin besar kemunafikan yang dilakukan, maka semakin pedih azab yang dirasakan mulai dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. Maka tidak ada bagi mereka di muka bumi ini seorang pelindung pun dan seorang penolong pun. Maknanya apa? Mereka akan dibiarkan. Apabila mereka berhadapan dengan orang-orang beriman, mereka tidak dilindungi, mereka tidak akan ditolong, bermakna mereka akan mudah dapat dikalahkan oleh orang-orang beriman. Maka apabila berperang orang-orang beriman dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir, siapa yang akan menang? Orang-orang beriman. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, bagaimana nasib mereka? Akan dikalahkan. Mengapa mereka bisa dikalahkan? Karena mereka tidak memiliki pelindung dan tidak memiliki penolong. Pelindung dan penolong sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan ini yang difahami dan diyakini oleh orang-orang beriman. Pelindung dan penolong sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun jumlah orang-orang beriman itu sedikit, mereka bersungguh-sungguh, bersemangat, mereka yakin dalam bergerak, dalam berjuang. Apa sebab? Sebab Allah yang maha melindungi, yang maha menolong bersama mereka. Mereka tidak akan takut menghadapi musuh dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sebanyak apapun jumlah mereka, sehebat apapun kekuatan mereka. Apa sebab? Sebab orang-orang kafir itu meskipun jumlah mereka banyak, mereka sebenarnya tidak memiliki pelindung dan penolong yang sebenarnya. Karena pelindung dan penolong yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan kandungan ayat ini, bagaimana hati dalam berjuang? Kalau masih juga tidak yakin dalam berjuang, kalau tidak juga bersungguh-sungguh dalam berjuang, tak juga berani dalam berjuang, maka sia-sialah pengajian tafsir ini. Maka pengajian tafsir adalah untuk membangunkan semangat, yang semangat itu datangnya dari ilmu, dari pengetahuan yang kita miliki melalui kandungan ayat yang kita dapatkan melalui penjelasan yang lebih panjang yang disebut sebagai tafsir ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dari dua ayat ini, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dahulu kepada Rasul, sekarang kepada kita, untuk bersikap dengan tepat dan benar terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.